Jadi Adonia lupa. Dia lupa ini fakta penting ini. Bahwa kepemilihan sepenuhnya terhadap hak sebagai raja di Israel itu datangnya dari Tuhan. Tapi kalau kita kan suka klaim kita ini Kristen, murid Kristus ya, anak Kristus, tapi hidup kita berbeda dengan nama Kristus. Ini hal yang dilematis ya. Hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Pelajaran iman yang penting. Balik nama kita ada karakter Allah yang dipertaruhkan. Jadi kita harus jadi sama seperti Daud dan Salomo. Nggak perlu takut. Ketika situasi tidak memihak kepada kita, Tuhan memihak kepada kita. Halo semuanya, kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kita sekarang udah sama pendeta di sini. Ada Pendeta Dedi sebagai pembicara kita. Shalom pendeta, apa kabar pendeta? Puji Tuhan, haleluya. Baik pendeta? Baik Tisha, baik. Adik di rumah? Adik di rumah agak sedikit gangguan kesehatan. Oh, lagi Pancaroba. batuk pilek kah? Bapil. Kata orang mau gede. Oh, mau tumbuh gigi ya? Iya semua lah pokoknya. Mau pintar biasanya, mau jalan, mau pintar, mau ngomong. Semua itu dia. Mau semua dia. Oke pendeta, kita hari ini mau membahas tentang apa sih pendeta? Tapi sebelum kita mau kasih tahu apa arah pembahasan kita, kita harus ajak semua teman-teman kita untuk follow semua sosial media Hope Channel Indonesia dong. Jangan lupa. Betul sekali. Karena di situ mereka bakal dapat update banyak banget. Itu dia. Nggak cuma tentang Facebook, betul. Tapi terutama Facebook. Apalagi kan di di App Store ya kan, di mana lagi di Play Store. Sudah ada aplikasinya bahwa kita bisa nonton Hope Channel Indonesia 24 jam. Seru ya. Sekarang ada aplikasinya. Betul. Jadi capek pulang kerja nih, mau dapat tontonan yang berkualitas, meneguhkan iman, menyegarkan hati, iman dan tidak menggoncangkan iman. Nonton Facebook, itu dia. Nonton Hope Channel ya, dalam hal ini Facebook. Jadi teman-teman, kali ini Tisha yang akan kita bahas adalah sebenarnya ini ada 3 karakter ya, 3 tokoh gitu. Oh banyak ya? Bapak dan anak-anaknya. Oh, okay. Tapi kita akan lebih banyak membahas profil kehidupan anak-anaknya. Mungkin tidak seluas dan sebanyak catatan sejarah yang ditulis oleh Alkitab tentang kehidupan mereka. Hanya 2 pasal saja dari 1 Raja-Raja pasal yang pertama dan yang kedua. Itu yang kita bahas. Oke? Jadi ini membahas tentang sosok tokoh seorang ayah yang punya banyak anak karena banyak istri. Ya. Ini faktor budaya teman-teman ya, bukan karena Tuhan yang suruh, Tuhan minta. Jadi ini faktor budaya, sama sekali tidak biblikal walaupun ditulis di Alkitab gitu. Dia punya banyak anak, punya banyak istri. Ya, kita nggak tahu seperti apa konflik julid antar istri, tapi konflik anak-anak untuk siapa yang akan naik tahta menggantikan bokap itu sangat terasa. Jadi selain ya mungkin karena beda mama ya, tapi satu bapak, tapi satu juga tahta kerajaannya, ini yang mungkin membuat persaingan itu semakin besar. Tapi kan ya anak-anak ini pada dasarnya ngerti ya bahwa siapa nanti akan duduk di tahta kerajaan. Pastilah anak yang tertua ya nggak sih? Iya betul. Kakaknya, kakak-kakak gitu ya. Tapi ada hal yang mereka lupakan nanti. Tapi nanti akan kita bahas. Okay. Jadi ini membahas tentang anak-anak Daud di akhir hidupnya. Jadi sebelum dia mati, sebelum Daud mati. Oke. Anak yang pertama, clue-nya adalah diambil dari nama Tuhan yang artinya Adonai. Oke. Dibuat menjadi nama yang lain yang berarti titik. Harus ditebak dong. Oke. Ya, supaya tetap ada tanda tanya biar kalian kepo. Betul. Nah, nama anak yang berikutnya yang akan kita bahas adalah ya The Wise Man.
Siapa lagi kalau bukan titik. Harus ditebak dong. Kan mereka nunggu titik-titik di bawah sini Iya, supaya betul ditulis. sekali. Kita belum bisa bikin kuis sih ya. Kalau bisa bikin apa? Kita bisa bikin kuis. Dapat hadiah dari Tisha nanti. Aduh. Budgeting dari saya ya. Budgeting dari Tisha. Paling enggak yang bisa jawab di follow sosial medianya sama Tisha. Dapat follow back guys, tenang. Itu dia Tisha. Jadi arah fokus pembahasan kita adalah kepada konflik, oke? Ketika anak-anak ini berusaha untuk mengambil tahta kerajaan Oke. dari tangan bapaknya, Ini yaitu seru. Daud. Tapi nanti kita akan lihat mana profil anak yang bijaksana dan mana yang tidak. Apakah benar nih si yang anak itu yang kita sebut tadi the wise itu. man itu, yang the wise, apakah benar-benar wise Atau wise-wisean? Itu kita akan cari tahu nanti. Silakan Tisha. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi dan kita akan cari tahu kedua nama anak ini. Tapi mungkin sebenarnya di rumah udah pada tahu kali ya. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook What's on Your Mind. Halo semuanya, kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Yes. Oke, jadi tadi kita udah tahu kita akan membahas 3 tokoh ya di sini. Betul. Antara Daud dan kedua anaknya yang tadi udah dikasih clue nih. Kasih clue. Tisha sekarang mau jawab. Tisha jawab dong. Oke, anak yang pertama ada yang namanya Adonia. Adonia, ingat tadi kata datang dari kata Adonai. Satu lagi yang wise itu adalah Salomo. Atau yang disebut dengan Yedija. Oke. Mungkin kata Salomo yang sering dikenal orang ya. Iya. Sementara Siapa kata yang nggak tahu Salomo? Semua Betul. orang tahu Salomo. Tapi kalau Yedija mah enggak. Yedija. Yedija. Siapa nih? Siapa dia? Hanya beberapa orang saja mungkin yang tahu. Oke. Well, kita akan bahas. Ini ditulis dalam kitab Raja-Raja. Seperti namanya, Raja-Raja, Kings ya. Kings. Ini datang dari kata Ibrani Malakim, yang artinya ya Raja-Raja. Kings memang menceritakan riwayat sejarah raja-raja di Israel. Dan mulai entah gimana ceritanya, dimulaikan dari Daud gitu. Maksudnya abis Daud kan Salomo. Tapi dimulaikan dari riwayat akhir kehidupan Daud. Mungkin mau nyambung kali ya dengan kitab 1 dan 2 Samuel setelah akhir kehidupan Saul, Daud, terus habis Daud raja-raja selanjutnya. Oke. Tapi apapun itu, kisah akhir kematian Daud sangat menarik. Boleh nggak tolong baca ayat yang pertama? Yang pertama ya. Ya. Satu Raja-Raja 1 ayat 1. Ya. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya dan Pelan-pelan. Raja Daud sudah tua. Lanjut umurnya. Terus. Dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Wah, kasihan ya. Berarti udah sakit ya? Sakit ini pasti. Udah tua kan. Aduh, udah kulit bungkus tulang kan. Dingin gitu. Lanjut ayat yang kedua. Oke, ayat yang kedua. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Jadi ini didekap ya? Dicari bro, siapa yang mau merawat si sugar daddy nih bro? Dari sugar daddy ya? Daud loh, siapa yang nggak mau merawat Daud? Maka dipilihlah seorang wanita yang bernama Abisagwa. Tapi fokus utamanya adalah tugas dari perempuan yang akan ditugaskan di sisi Daud, membuat Daud tetap hangat. Ngerti nggak maksudnya? Hah? Peluk Daud. Sayang. Bayangin nggak sih? Kerjaannya kayak gitu ya, sayang. Ini nih, Alkitab kan ditulis dalam budaya setempat ya. Kita harus ngerti baik-baik bahwa ya begitu, itu adalah budaya yang waktu itu mereka alami, mereka jalani, dan yang lumrah pada saat itu. Seorang gadis melayani kebutuhan raja, bukan hanya kebutuhan makanan ya, tapi juga kebutuhan seksual. Tapi hebatnya adalah ayat yang keempat menulis Tisha. Tisha baca ya? Ya. Gadis itu amat cantik dan ia menjadi amat cantik loh. Kalau Alkitab tulis amat cantik berarti udah cantik banget Tisha. Cantiknya banget mengalahkan Dian Sastro mungkin. Terus? Dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Ini kalimat paling penting. Daud yang sangat suka sama wanita, tiba-tiba
menutup kisah akhir hidupnya dengan manis. Daud tidak bersetubuh dengan dia. dia. Dulu dia cari-cari tuh kayak gini-gini. Ini disodorin, dia nggak mau. Gokil kan? Artinya benar-benar wanita ini hanya menjadi perawat bagi Raja Daud. Jadi Daud memaknai hari tuanya, Tisha dan teman-teman, dengan benar. Budaya dan tradisi yang salah ditinggalkan sama Daud. Dan apa ya? Ini dilakukan bukan hanya untuk menyenangkan hatinya gitu, untuk membangun reputasi yang baik di akhir hidupnya, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya Daud itu arti namanya disayang. Disayang. Dan dia lagi disayang-sayang. Iya. Daud pengen bener-bener disayang sama Tuhan. 1 Tawarik 14. Ini adalah kisah. Boleh nggak buka? 1 Tawarik 14. Ini adalah kisah ketika Daud diurapi menjadi raja. Kisah ini penting. 1 Tawarik 14. Ayat? Boleh ayat yang pertama. Oke, ayat yang pertama. Hiram raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras. Kayu aras. Tukang-tukang batu dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Wah, bagi Daud ini penting banget nih. Wah, bagus nih ya. Pertanda baik nih. Ayat yang kedua boleh nggak dibaca? Ayat yang kedua. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Jadi kalau nanti istanaku dibangun megah, ini adalah tanda bahwa Tuhan berkenan dengan pemerintahanku. Artinya semua orang akan lihat, memang Daud dia luar biasa. Semua bangsa akhirnya tunduk sama dia, bawa persembahan, dia bisa bangun kerajaan dengan hebat. Tapi Daud mengakui bahwa itu bukan karena kehebatannya, karena siapa? Tuhan. Jadi Tuhan memberkati Daud. Tuhan mengakui ini semua berasal dari Daud. Sekarang kalau Tisha tahu bahwa akan ada mega proyek yang akan dibangun, apa yang akan Tisha persiapkan? Kesiapan diri. Kebiasaan orang-orang kita nih ya, mau bangun rumah, ya kan? Bangun rumah besar, megah. Apa yang pertama mereka lakukan? Telepon pendeta, boleh datang ke rumah, boleh berdoa peletakan batu pertama. Iya nggak sih? Iya, memberkati. Memberkati ya kan? Biar bangunannya ini bagus nih. Ayat yang ketiga, apa yang Daud buat? Apakah dia panggil pendeta? Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem dan ia memperanakan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Oke. Aku mau ketawa tapi udah ketawa beneran. Ngerti nggak maksudnya apa? Dia akui bahwa ini adalah berkat-berkat yang daripada Tuhan, tapi merespons semua berkat-berkat pemberian Tuhan. Apa yang dia buat? Dia ambil banyak istri. Karena di zaman itu ya, mendirikan istana secara kerajaan dan istana para istri di samping kerajaan itu membuat martabat seorang raja. Oke, itu Daud pada waktu dia masih muda. Sekarang kita kembali di 1 Raja-Raja tadi. Di mana dia sudah tua. Ketika dia sudah tua, dia nggak lagi mikirin yang kayak gitu. Dia nggak lagi mungkin. Bahkan ini sudah disodorin nih. Apa ini? Istilahnya putri Sunem ini kan? Sisi Abisak, wanita yang sangat cantik kata Alkitab. Nah, kita menulis dengan jelas ayat yang keempat tadi. Daud tidak tidur dengan. Mungkin Daud agak sedikit ragu. Ya, ini membuat dia bertobat, oke? Karena ketika dia mengambil Batsheba, ingat? Iya. Absalom memberontak. Jadi setiap kali Daud melakukan pelanggaran, pasti akan ada pemberontakan yang mengikutinya. Makanya tadi aku bilang, Daud ingin mengakhiri catatan hidupnya dengan rest in peace. The literal rest in peace. Bener-bener rest in peace. Dalam artian nggak mau ada pemberontakan, nggak mau sama sekali ada hal-hal yang keributan. Gitu. Oke. Nah, tapi ini juga penting bahwa teladan kehidupan Daud ini harus diikuti oleh anak-anak. Artinya anak-anak harus memperhatikan pola kehidupan bapaknya.
Karena kan itu terekam dalam rekam jejak sejarah bangsanya. Anak-anak juga memperhatikan bagaimana cara bapaknya memerintah, baik di dalam rumah maupun di kerajaan. Oh, bokap kayak begini, oh jadi ini. Oh, ini jadi. Oh, ini jadi ini. Artinya anak-anak yang mau jadi raja, dia harus belajar dari pola kehidupan raja yang sebelumnya. Sehingga anak-anak yang mau jadi raja nanti, mereka akan menjadi raja yang jauh lebih baik daripada bapaknya. Gitu dia. Oke. Nah, mereka harus belajar lebih baik lagi dari Daud. Tapi yang paling penting yang mereka perlu pelajari dari kehidupan Daud adalah mereka perlu belajar menjadi setia kepada Tuhan. Ya? Oke, sekarang mari kita bahas profil Adonia. Ya, Adonia. Nama ini pertama kali muncul di 2 Samuel pasal yang ketiga ayat 5. Ini di dalam catatanku ya. Nanti kalau teman-teman punya catatan yang lebih baik, boleh kasih info sama kita. Ini adalah anak keempat dari Daud, dari seorang wanita yang bernama Hagit. Oke, Adonia, namanya indah kan? Bagus ya. Karena nama bagi orang Ibrani adalah doa dan berkat, menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka, dan harapan dari orang tua apa yang akan terjadi kepada anak ini nanti. Adonia datang dari kata tadi Tuhan, artinya Adonai, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang maha kuasa. Jadi ada juga orang yang menyebutnya Jehovah is my Lord, Tuhan adalah Tuhanku, Allahku. Idenya sama, kemahakuasaan Tuhan, mengakui otoritas Tuhan yang hebat dalam kehidupan. Jadi waktu aku tahu bahwa istriku udah dekat-dekat mau melahirkan, Tisya, mulailah waktu itu mikir-mikir cari nama nih. Bingung mana caranya dapat nama yang bagus ya. Mulailah telepon sana sini. Oh, kirain cari di buku. Pengen waktu itu cari di buku, cari di Google dan lain sebagainya. Telepon orang di jemaat yang punya anak namanya bagus gitu. Om, tante, gimana caranya bikin nama gini? Semua jawaban adalah pendeta dari pengalaman hidup pendeta. Oh ya? Ini gimana caranya? Well, ada beberapa cerita yang menarik. Akhirnya diputuskanlah nama anakku Syamar El-Barak. Wow. Mau tahu namanya? Mau tahu arti namanya? Apa pendeta? Setelah yang berikut ini aku kasih tahu. Nah, itu dia. Emang kita suka banget bikin pertanyaan-pertanyaan supaya orang tetap stay, supaya orang tetap kepo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook What's on Your Mind. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, Yes. Pendeta, tadi kita lagi membahas nama Betul. anak. Dan tadi udah mungkin di rumah udah pada kepo ini. Apa sih arti namanya, pendeta? Antara kepo emang gak penting banget gitu. Jadi waktu aku kasih nama Syamar El-Barak, Syamar itu artinya pelindung, penjaga. Oke. Seperti waktu doa berkat, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kata melindungi itu dari kata Syamar, penjaga, pelindung. Ya, aku berharap bahasa Ibrani. Oh, oke. Aku berharap anak ini akan menjadi pelindung nanti bagi keluarganya, pelindung bagi yang lemah. Kalaupun dia menjadi seorang pemimpin, yang bisa menjaga, melindungi rakyat-rakyatnya, gitu kan ya? Orang lain. Dan El itu kan artinya God, Tuhan. Barak itu berkat. Jadi kalaupun dia bisa memimpin dan melindungi, itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan. Syamar. Bagus ya. Iya. Ya sesimpel itu ternyata memberi nama, karena begitulah pengalaman kehidupan kita. Gitu. Jadi aku yakin, Tis, ya nggak ada orang tua yang kasih nama anak secara kebetulan random. Kita acak yuk, 1, 2, 3 cerrek. Yang mana nih yang bagus? Kayak gitu ya. Walaupun mungkin ada yang memberi nama sesuai dengan nama yang populer pada waktu itu. Tapi poin pentingnya adalah ada maksud dan tujuan. Ada harapan dari orang tua kepada anak tersebut melalui nama yang disematkan kepadanya. Jadi ketika anak ini lahir dan Daud memberi nama dia Adonia, artinya Daud ingin anak ini nanti ketika dia besar, dia akan muliakan Tuhan. Kalaupun jadi apa nanti, kalaupun dia jadi raja, Tuhanlah yang akan berdaulat atas kehidupannya. Dan kalau dia memimpin, biarlah Tuhan yang akan jadi pemimpin sejati. Tuhan yang Adonai, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat. Seperti itulah kehebatan anakku nanti. Oke? Sekarang
Coba tolong baca ayat yang kelima dari 1 Raja-Raja pasal yang pertama. 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja 1 ayat 5. Oke, ayat 5. Lalu Adonai anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Lihat, sepertinya dia punya spirit untuk berkuasa, tapi dengan cara yang salah. Karena dia punya spirit itu, dia pupuk spirit itu dari spirit pemberontakan. Dia bangkit untuk meninggikan diri sendiri. Bukan Tuhan yang dia tinggikan seperti arti namanya, tapi dirinya yang dia tinggikan. Jadi dia bangun pemberontakan untuk memberontak kepada bapaknya sendiri. Bapaknya udah mati atau belum? Belum. Masih ada. Betapa luar biasanya nih anak kayak gini ya. Adonia lupa bahwa fokus hidupnya adalah meninggikan dan membiarkan Tuhan berdaulat atas hidupnya. Artinya Adonia harus hidup di bawah kehendak Tuhan, hidup di bawah rencana Tuhan yang indah. Adonia pikir tahta kerajaan Israel itu seperti bagaimana layaknya tahta kerajaan yang lainnya. Oh, kalau ini selesai raja, dia mangkat digantikan oleh anaknya. Padahal ya mungkin pola yang sama nanti akan ada di kitab raja-raja. Tapi kalau dilihat baik-baik, Saul raja kan? Setelah dia tidak jadi raja, siapa seharusnya jadi raja? Anaknya, Jonathan. Tapi kan mati Jonathan. Siapa lagi dong? Mephibosheth masih hidup tapi masih kecil. Tapi Daud yang dipilih. Apakah Daud anaknya Saul? Bukan. Dia hanya anak menantunya Saul. Tapi kepemilihan Tuhan atas pemimpin di Israel bukan karena keturunan, bukan karena warisan, bukan. Tapi karena Tuhan yang memilih. Tuhan yang mau. Ini adalah hak sepenuhnya dari Tuhan. Jadi Adonia lupa. Dia lupa ini fakta penting ini. Bahwa kepemilihan sepenuhnya terhadap hak sebagai raja di Israel itu datangnya dari Tuhan. Karena sesungguhnya pemimpin yang sejati bangsa Israel bukan raja, tapi Tuhan. Makanya dia dikasih nama Adonia. Adonia. Greget ya. Jadi nama yang manis tapi tidak seindah karakternya, semanis karakter. Tisha, apa arti nama Tisha? Laetitia, saya pikir orang Batak nih, Lae ya? No. Oh bukan ternyata. Saya orang Bandung. Apa artinya Laetitia? Joyful. Jadi jangan cemberut. Iya. Jangan murung-murung. Kata mama karena pas lahir aku selalu tersenyum. Sih. Artinya ketika mama memberikan nama itu seharusnya bukan menjadi beban, bukan berarti nggak boleh murung, nggak boleh cemberut, nggak boleh sedih. Tapi percaya bahwa di balik kesedihan ada keceriaan. Iya kan? Bahkan di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh keluarga Maria dan Marta di Betania, ketika Lazarus mati, ketika Yesus datang, kesedihan itu berubah menjadi keceriaan. Karena Lazarus mati. Itu sih nama itu sangat indah. Teman-teman, pastikan nama kita seindah karakter kita. Tapi yang lebih penting adalah di belakang nama kita bukan saja nama keluarga kita, tapi nama Kristus. Karena kita adalah anak-anaknya. Ya kan? Yohanes berkata, siapa saja yang percaya, dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita anak Allah. Kita orang Kristen, bukan? Apa arti Kristen? Berkali-kali aku bahas nih di Kristen. Pengikut Tuhan. Itu kan arti yang dulu, yang sekarang udah beda, keles. Apa dong? Kristen, pengikut Kristus. Bener emang, tapi cuma ikut-ikut doang akhirnya kan? Ikut-ikut. Iya nggak? Kristen dari kata Christian. Kristen itu dari kata Christianos Greeknya. Christos, Christ, Ianos tuh belongs to. Jadi Christianos artinya belongs to Christ, milik Tuhan. Nama ini ada yang bilang ini ejekan kepada murid-murid Yesus. Dikucilkan nih namanya Kristen, pengikut Kristus. Tapi sebetulnya di balik nama ini ada makna yang bagus. Karena orang-orang ini melihat hidupnya para murid-murid Yesus bukan hidup mereka lagi, tapi mereka menghidupkan kehidupan Kristus. Ngeri nggak tuh?
Jadi mereka disebut Kristus. Tapi kalau kita kan suka klaim kita ini Kristen, murid Kristus ya, anak Kristus. Tapi hidup kita berbeda dari nama Kristus. Ini hal yang dilematis, ya. Hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Pelajaran iman yang penting. Di balik nama kita ada karakter Allah yang dipertaruhkan. Nah, gimana nanti siap? Jadi nanti kalau mau kasih nama anak, pastikan nama itu adalah nama yang bukan hanya sekedar bagus, tapi juga bukan sekedar memberikan beban kepada anak itu untuk ngerti ya, doa dan harapan kita, tapi mengajarkan anak itu tahu siapa Allah yang dia sembah. Gitu. Oke. Nama selanjutnya Yedija. Oke. Yedija Salomo. Ya. 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25. Ingat, Daud baru saja kehilangan anak yang lahir atas hubungan gelapnya dengan Batseba. Hubungan gelap. Oke, hubungan gelap 2 ya. Samuel berapa sebenarnya? 2 Samuel 12 ayat 24 dan 25. Kalau udah dapat boleh dibacakan Tisha. 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25. Ayat 24 sampai 25. Yes. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantara Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Daud kasih nama anak itu Salomo. Tuhan kasih nama dia Yedija. Jadi ada 2. Jadi Salomo bin Yedi. Nggak bisa dong, bin itu anak laki-laki, anak. Salomo artinya selamat. Mungkin Daud kasih nama ini karena dia selamat. Bukan berarti selamat dari penghukuman, bukan. Tuhan tetap menghukum dia. Anak yang lahir dari hubungan gelap itu tetap mati. Tapi ketika dia dibebaskan dari rasa bersalah, dia diselamatkan dan diberikan pengampunan oleh Tuhan, makanya dikasih nama anak itu Selamat. Congrats ya. Selamat. Maksudnya dia mau kasih ucapan terima kasih Tuhan. I'm saved. Aku diselamatkan. Anak itu namanya Salomo. Oleh Tuhan, anak ini bukan sekedar anak yang menunjukkan Daud, kamu diselamatkan, bukan. Tapi aku menyayangi anak ini. Makanya anak itu disebut Yedija. Yedija artinya kesayangan. Yedija artinya kesayangan. Yes. Kalau Daud kan kesayangan, kalau ini Yedija, kesayangan. Kesayangan Tuhan. Kesayangan Tuhan. Jadi kita bisa tahu Salomo ini sejak dia lahir, Tuhan sudah menyayangi dan mencintai. Dan Tuhan berpesan secara pribadi kepada Daud bahwa Salomo akan punya tugas yang istimewa. Bukan hanya sekedar menjadi pemimpin ya, menggantikan Daud, tapi nanti dia akan mendapatkan kehormatan untuk melakukan pekerjaan yang Daud tidak bisa lakukan, yaitu membangun Ka'bah. Daud pengen sekali membangun Ka'bah, ya, tapi terlalu banyak darah yang tertumpah dari tangan Daud. Tuhan mau mencari seorang yang bisa, sosok yang berbeda dari Daud, yaitu Salomo. 1 Tawarik 28 ayat 6 sampai 7. Tuhan berfirman, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku. Sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Dan aku akan mengkokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Senang nggak Daud? Senang lah. Tapi dilema nggak? Dia punya banyak anak. Dari banyak Kenapa istri itu. harus dari istri Batseba? Itu haknya Tuhan. Haknya Tuhan, mau gimana? Ketika Tuhan sudah memilih, siapa yang mau melawan kehendak Tuhan? Manusia boleh berencana, tapi kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Betul. Jadi Daud dalam hal ini belajar bahwa anak ini adalah anak yang spesial. Walaupun nanti seterusnya dia disebut Salomo ya, tapi ketika Tuhan memberikan dia nama, Daud mengerti dengan benar bahwa ternyata anak ini adalah anak yang nanti akan meneruskan my legacy. Makanya Daud mendidik benar-benar si Salomo. Sekarang coba deh baca Raja-Raja pasal yang kedua.
Oke. 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Oke. Ayat? Ayat yang pertama dan kedua. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Be a man gitu. Jadi cowok lo ya. Jadi cowok lo ya. Mungkin si Salomo lemah lembut kali ya. Lemah lembut mungkin. Sangat soft ya, soft boy. Ya, betul. Jadi atau mungkin karena dia ganteng kali ya. Jadi perilakunya tuh selaras dengan ininya ya. Makanya dia kan punya banyak perempuan. Ya nggak sih? Iya, betul. Bayangin aja 700 istri, 300 gundik, men, buset, 1000. Wah, luar biasa. Pesonanya. Jadi dia anak yang sangat spesial. Oke, Pendeta. Tapi kayaknya aku harus stop dulu. Oke, boleh. Karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Facebook What's on Your Mind. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Yes. Oke, Pendeta, kita lanjut lagi deh tentang pembahasan. Kita ke 1 Raja-Raja 1 ayat 5 dan 7. Oke, ayat 5 dan 7 apa sampai 7 nih? Ayat 5 sampai 7. Oke. Lalu Adonai anak Hagit meninggikan dirinya dan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonai ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maka berundinglah ia dengan Yoab anak Zeruya dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Adonia mungkin merasa ya dia spesial karena dia sama sekali nggak pernah dimarahin bapaknya. Si golden child ya. Iya. Ngeri nggak sih? Ternyata ada bahayanya loh ya kayak gitu ya. Manja terus, nggak pernah ditegur, mungkin dibela-bela terus gitu. Kenapa oma-oma biasanya kalau misalnya nggak usah dimanja anaknya, pasti gitu ya. Iya. Tapi kalau dimarahin orang tuanya, omanya marah kan. Kamu terlalu keras sama anak kamu, gimana sih? Jangan yang gitu, sini sama oma aja. Padahal oma juga. Ini bahayanya nih. Adonia tidak menyadari jurang yang dalam yang sedang ada di hadapannya. Ketika dia dimanja terus sama bapaknya. Ternyata amaran itu berguna Tisya sama kita. Jadi dia pikir bokap udah tua, udah lemah juga. Lihat aja tuh, si Abisak ngelayan dia terus, makan aja udah nggak bisa, nggak kuat, udah kedinginan kayak gitu. Dia manfaatkan situasi tersebut. Kelemahan ayahnya dianggap sebagai poin penting untuk menunjukkan kekuatan dirinya. Jadi cerdas banget ya, memanfaatkan situasi untuk membuat kudeta. Masalahnya adalah orang-orang terbaik Daud pun dipengaruhi oleh Adonia untuk memihak kepadanya. Daud kalau mau perang nggak ada Yoab, rasanya perang tuh hambar. Yoab, panglima perang yang hebat itu, ada di pihak Adonia. Dia udah ngambil-ngambil orang ya. Belum lagi siapa? Abiatar. Tanpa Abiatar mungkin doa-doa itu jadi hampa mungkin. Imam ya. Itu ada di pihak Adonia. Jadi Adonia pikir kayak, semua ada di tanganku. Jadi mungkin dia sekarang agak jumawa ya, sombong gitu ya. Mungkin juga dia tahu kali Salomo yang akan ini kan. Sebelum Salomo mungkin bertindak, mending gua ditindak duluan. Jadi dia bisa ejek anak-anak yang lainnya. Gua. Jadi dengan privilege seperti ini Tisya dan teman-teman, kesempatan, resources, sepertinya dunia itu miliknya. Sekarang kalau jadi Salomo gigit jari nggak? Udah ketinggalan step dia. Maksudnya bokap didik gua biar jadi raja, tapi dia punya semuanya. Salomo jadi punya apa? Punya didikan orang tua aja. Tapi kan kita tahu pada akhirnya kan, siapa yang jadi raja kan? Salomo. Tapi pernah nggak sih kita pada situasi ini? Seharusnya kita tuh yang di situ. Tapi kok sepertinya, saya
saya nggak punya apa-apa untuk bisa mencapai itu. Saya nggak punya resources apa-apa. Saya nggak punya koneksi orang dalam seperti Adonia. Hah? Saya nggak punya uang untuk nyogok kiri, nyogok kanan. Nggak punya. Boro-boro uang buat nyogok, buat transport yang nggak cukup. Buat bayarnya jangan cukup. Buat makan aja sehari 2 kali. Jangankan 3 kali. Nggak punya. Tapi entah bagaimana Tuhan balik ceritanya dari tragedi jadi komedi gitu nggak sih? Nah, jadi ketawa. Aku sekarang Ngeprank doang, ngeprank. itu yang berbahayanya. Ketika seseorang merasa dia hebat, dia kuat, dia punya segalanya, dan dia mau melawan kehendak Tuhan. Tuhan puter, kapok. Ini kalau bahasa Inggrisnya ngana rasa ngana. Rasain lu, tobat. Daud dengar dari Batsheba bahwa Adonia mau jadi raja. Karena Nabi Natan datang kepada Batsheba, sampaikan kepada Daud. Jadi Batsheba seperti menagih janji. Daud jangan lupa ya, Salomo Tuhan pernah bilang sama kamu, dan kamu cerita bahwa Salomo yang akan jadi raja. Daud pikir ya, mungkin ini dan inilah saatnya. Panggillah Imam Zadok, diurapilah, akhirnya Salomo menjadi raja yang sah dan resmi di Israel. Akhirnya Adonia gigit jari. Berbalik kan situasi kan? Jadi teman-teman, jangan khawatir apabila sepertinya situasi ya di tempat di mana kita bekerja tidak memihak kepada Tuhan. Kita sudah melakukan yang terbaik, ya, melakukan hal yang benar, yang jujur, tapi sepertinya kita malah dapat nothing, dapat pilih ruang 1, ruang 3, ruang 2, zone. Nggak dapat apa-apa. Jangan khawatir. Itu bukan waktu kita. Dan itu bukan waktunya Tuhan. Belum. Kalau Tuhan lagunya, belum ini. Apa istilahnya tuh? God is not finished yet. kalau ada lagunya tuh waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu sudah. Itu sudah. Nah, kita perlu memikirkan pertanyaan ini baik-baik dalam hidup kita, Tisha. Apakah yang saya lakukan ini selaras dengan kehendak Tuhan? Apakah reputasi yang saya bangun ini akan mengecilkan reputasi Tuhan? Apakah ketika saya melakukan ini dan melakukan itu, saya bertanya dulu sama Tuhan? Karena banyak sekali orang-orang yang melakukan pekerjaan, bahkan pelayanan, model-modelnya kayak Adonia. Jadi pada situasi ini, Tisha, kita perlu belajar baik-baik bahwa terkadang spirit yang menyala-nyala, berapi-api ini ya. ambisi yang tinggi, tapi kalau tanpa perhitungan, berjalan tanpa kehendak Tuhan, itu akan jadi sia-sia. Dan banyak orang-orang Kristen yang terjebak pada area ini. Mereka tahu apa yang benar, tapi mereka menyangkal kebenaran itu. Mereka nggak hidupkan kebenaran itu. Cuman tahu aja. Ya tahu aja. Bahkan dalam pekerjaan pelayanan, mereka bisa pengaruhi orang seperti Adonia mempengaruhi Yoab dan Abiatar untuk memihak kepada mereka, untuk menyerang mereka yang lemah. Apalagi pemimpin-pemimpin gereja yang lemah, seperti Daud yang udah tua, ngerti nggak sih? Nggak usah dengerin, pendeta udah tua. Aduh. Hah? Udah lah, nggak usah dengerin. Apaan sih pendeta? Apa pendeta? Apa pendeta? Hah? Ya mungkin pendeta bukannya nggak mau melawan, pendeta menyadari bahwa ini bukan jalannya Tuhan. Ya pendeta diam-diam saja, seperti Daud yang bisa diam-diam aja. Tapi ingat, ketika Daud sepertinya terlihat lemah dan nggak bisa bikin apa-apa, Tuhan bertindak. Daud nggak perlu takut, karena dia kesayangannya Tuhan ya. Iya. Si kesayangan, si golden child juga. Dia nggak perlu takut. Jadi kita harus jadi sama seperti Daud dan Salomo. Nggak perlu takut. Ketika situasi tidak memihak kepada kita, Tuhan memihak kepada kita. Jadi nikmati aja show-nya, gamenya nikmati aja dulu. Mungkin ini seperti kayak main bola, diserang terus kita, waduh, tapi kok nggak kebobolan kita ya? Tapi kita nggak bisa serang balik gitu. Tapi kita diserang terus. Aduh, kiper kita udah mati-matian, lompat sana, lompat sini. Udah masuk. Udah kayak yang koprol ini. Just wait and see. Oke, sekarang Salomo naik kata ya.
Semua orang tepuk tangan dong. Wah, kita sambut raja baru kita. Gimana perasaan Adoni? Sebel. Gede, Satu karena- Raja-Raja 1 ayat 46 sampai 50. Satu Raja-Raja 1 ayat 46 sampai 50. Oke. Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada Tuan kita Raja Daud dengan berkata, kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu. Ya. Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Dan beginilah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan. Maka semua undangan Adonia itu terkejut lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya. Jadi mereka walk away ya. Kabur lah. Bahaya. Mau dihantam sama Salomo. Berani membuat pemberontakan, pasti disikat sama Salomo kan? Bahkan raja, bahkan Daud tunduk sama anak. Hormat ya, sujud. Adonia mau memberontak cuma kakaknya sendiri. Bukan beda mama lagi. Macam-macam lo, mau macam-macam mau gua lo, gitu kan mesti ya. Tapi coba dia baca ayat yang paling terakhir, 53. Ayat yang ke-53. Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mesbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Siapa dia sini? Adonia. Karena dia kabur, lari dia cari pertolongan. Terus apa yang dibuat sama Salomo? Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Pulang aja lo. Diusir nih. Bukan diusir, maksudnya aku nggak mau ngapa-ngapain. Udah pulang aja. Oh, oke. Baik banget nggak sih ini Salomo? Mm-mm. Maksudnya dia tahu perlakuan si Adonia, ya? Dia juga tahu pemberontakannya. Dia tahu klaim-klaim yang apa istilahnya, kampanye-kampanye liar yang dia buat. Dukung saya Adonia, pilih nomor nggak tahu nomor apa, cuma satu ya, cuma dia aja kan. Nah itu udah ada serangan fajar mungkin, nggak tahu ada serangan fajar, serangan gerilya. pokoknya semua serangan udah dilakukan. Tapi Salomo tetap mengasihi dia. Salomo cuma bilang, pulang ke rumah, pulang. Oke? Tapi Adonia nih ya, nggak berhenti sampai di situ. Ngeri nggak sih? Masih usaha ya. Ayat 13 sampai 18 dari satu Raja-Raja pasal 2 ya. Kisah dan teman-teman, aku rangkumin aja nih ya. Aku singkatin. Adonia datang kepada Betsheba, ke mamanya Salomo. Tahu nggak dia bikin apa dulu nih? Tante atau pinang unda gitu ya. Namboru. Betsheba, boleh nggak aku minta sesuatu? Boleh lah gitu kan. Apanya kamu minta Amang gitu ya? Ini harusnya kan aku yang jadi raja di sini. Dia bilang gitu, dia klaim harusnya aku yang jadi raja. Tapi akhirnya Salomo kan, boleh nggak aku ambil Abisag? Tahu nggak Abisag? Perempuan yang jaga Daud. Boleh nggak aku ambil Abisag? Cantik itu. Boleh nggak aku ambil Abisag jadi istriku? Betsheba kan nggak tahu apa-apa. Dia datang ke Salomo dan dia bilang begitu. Salomo, sini dulu. Kenapa Ma gitu ya? Nih, tadi si Adonia datang, mungkin kaget ya. Adonia mau ngapain Ma? Itu dia minta Abisag jadi istrinya. Salomo marahnya bukan main. Dia suruh orang penggal kepalanya si Adonia. Kenapa Salomo sampai semarah itu? Padahal kan perempuan ini bukan istrinya Daud, bukan kan? Dia cuma pengurus. Daud juga udah mati. Kenapa ya? Karena klaim Adonia, sesungguhnya aku yang jadi raja, bukan Salomo. Satu, Adonia masih berpikir bahwa kehendak Tuhan itu bukan segala-galanya, dan kehendak dirinya, rencana dirinya jauh lebih tinggi, lebih hebat daripada kehendak dan rencana kita. Yang kedua, secara etika dia melanggar. Ya walaupun Salomo memperhatikan budaya-budaya setempat ya dalam hal ini ya, karena perempuan ini sudah dikhususkan bagi Daud. Jadi menurut budaya setempat perempuan ini sudah dianggap sebagai selir dari Daud. Jadi kalau kamu mau ambil selir bapak, itu sama seperti kamu mengambil haknya bapak.
Makanya Salomo marah besar. Marah. Bagaimana akhir kehidupan Adonia? Begitulah Adonia. Namanya sangat luar biasa. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan yang berkuasa. Tapi dia merasa dia lebih berkuasa daripada Tuhan. Dia rasa kuasanya Tuhan itu nggak jauh lebih berkuasa daripada kuasa saya. Saya yang harus berdaulat, bukan Tuhan. Akhirnya Tuhan hancurkan Adonia dengan caranya sendiri. Salomo nggak bikin gerakan apa-apa. Karena dia menyadari hidup berada di bawah kehendak dan kendali Tuhan. Itu jauh lebih indah. Makanya dia tulis Amsal 35, coba dia buka. Semoga saya salah ya. Amsal 35, semoga saya salah. Apa yang Salomo tulis? Amsal 35, ini ayat hafalan favorit. Ya. Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Cukup ini untuk membuat Adonia rohani ini diam. Adonia Kurniawan diam. Gimana Leticia? Kadang kita merasa kita adalah Tuhan di atas diri kita sendiri. Itu loh, itu bahayanya. Dan itulah konsep zaman now. So what gitu? So what? Ya, dengan terms usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kadang orang fokus di kita harus berusaha. Betul, tapi usaha yang sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan. Ketika kita berusaha dan ternyata menurut Tuhan betul. bukan itu jalannya. Apalagi kita kalau udah bilang mau gimana? Apalagi kalau udah bilang gini, tapi aku mencintainya. Aduh, bagaimana? Itu berat sekali. Menjual Tuhan untuk cintanya. Mungkin kita bisa bahas itu sekali-sekali ya. Boleh pendeta. Well, kita udah ada di penghujung acara nih ya. Banyak hal yang bisa kita ambil dari kehidupan dua calon raja ini, Adonia dan Salomo. Adonia yang mencalonkan diri sendiri dan Salomo yang memang sudah dicalonkan oleh Tuhan sejak dia lahir. Tisha, 1-2 kesimpulan dulu Tisha. Kesimpulan dari aku. If God says no, it is a no. If God says yes, it is a yes. Nurut-nurut aja deh ya. Ya, nurut-nurut aja, karena mau apapun yang kita bikin, istilahnya semua yang kita lakukan ini kan udah di ACC dulu nih sama Tuhan dari atas. Iya. Kita udah mikir 1000 langkah ke depan, kalau pas di langkah ke 999 ternyata silang, ya silang, mau diapain lagi? Sepertinya sia-sia ya. Iya. Tapi itu jauh lebih baik daripada binasa, bukan? Betul. Bagaimana? Begitu kan? Tapi lihat, menanti Tuhan dengan passionately, ya kan? Seperti Salomo bersandar kepada Tuhan, seperti cara ayahnya bersandar dan bergantung sama Tuhan. Itu jauh lebih indah. Karena pada akhirnya nanti ya, Salomo kan kisah hidupnya udah pernah kita bahas. Dengan cara demikian, harusnya kerajaan itu akan kokoh berdiri. Tapi dengan tidak menurut pada perintah dan rencana Tuhan, kerajaan Israel terbagi menjadi 2. Oke. Sedih ya rasanya ya. Sedih. Membayangkan itu terjadi ya. Tapi kita nggak boleh sedih seperti nama Tisha kan? Harus sukacita terus. Sukacita. Boleh kita berdoa? Boleh sekali. Mari kita berdoa. Tuhan, penuhilah hati kami dengan sukacita sorga, agar kami boleh menikmati hari-hari kami dengan kemuliaan Tuhan dan ucapan syukur. Tuhan, ajar kami untuk melihat rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami, seperti Salomo melihat pemenuhan janji atas rencana Tuhan dalam kehidupannya. Sepertinya dunia, lingkungan sekitar tidak dapat menjamin hal tersebut untuk dapat terjadi kalau bukan Tuhan sendiri yang dapat melakukannya. Tuhan, kami rindu untuk menjadi orang-orang muda seperti Salomo. Kami mungkin punya ambisi-ambisi seperti Adonia. Kami mungkin punya hal-hal yang ingin kami capai dalam hidup ini seperti Adonia.
Tapi izinkan kami menjadi Adonia-Adonia yang memiliki jiwa dan spirit seperti Salomo. Kami punya ambisi untuk Kristus. Kami punya semangat untuk Kristus. Sehingga dengan demikian Tuhan, Kau akan melihat betapa anak-anak muda Tuhan ini akan diberkati. Mereka akan mencapai puncak potensi hidup mereka bersama dengan Tuhan. Sehingga mereka akan menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Terima kasih untuk janji-Mu yang indah. Bahwa Engkau akan mendengar dan menjawab doa kami dan menyertai kehidupan kami mulai dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih pendeta Thank you, untuk Tisha. doanya. Thank you. Terima kasih juga untuk pelajaran tentang 3 tokoh ini. Amin. Dimana akhir kisah dari kehidupan Daud dan kedua anaknya Adonia dan juga Salomo. Dimana kita diajarkan untuk mengikuti apa yang diberikan oleh Tuhan, Yes, gitu. betul Untuk sekali. tetap terus berserah kepada Tuhan, tidak dengan Itu dia. kehendak kita. Betul. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini dapat dimengerti oleh teman-teman di rumah, dan juga kiranya mungkin teman-teman di rumah sedang mengalami hal yang sama dengan pergumulan-pergumulan yang kurang lebih sama. Ini bisa menguatkan iman kita semua. Jadi jangan kemana-mana, kita akan ketemu di episode-episode selanjutnya. Betul sekali. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. God Dadah. bless Tetap di you. Facebook. What's on your mind? Bye-bye.